Apa sih yang dimaksud Sevima Edling? Sevima Edling adalah aplikasi berbasis Android yang dikhususkan untuk dunia pendidikan antara guru dengan muridnya atau siswanya. Kelebihan Sevima Edling yaitu bisa membuat kelas di dalam aplikasi Sevima Edling. Klik tambah kayak gini buat kelas atau bisa juga gabung ke kelas. Lalu bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga untuk menjaga kelas agar teratur. Untuk komunikasi dengan siswa bersama guru itu agar komunikasinya tersambung. Lalu untuk mengumpulkan atau membagikan tugas yang akan ditugaskan oleh guru masing-masing. Lalu kelebihannya yaitu ada diskusi, ada sesi, ada tugas, ada kuis, dan ada materi ajar yang sudah dibagikan oleh guru kita ya. Di sini banyak fitur-fiturnya. Nah, di sini ada bisa akademik itu sekolahannya, di sini tuh ada kelasnya. Kayak gitu, lalu bisa chattingan dengan mahasiswa kita. Misalnya bisa juga berkomentar di dalam tugas yang akan diberikan di sini. Seperti ini. Adapun kelemahan dari Sevima Edling yaitu tergantung kepada internet. Apabila internet teman-teman atau siswanya itu lambat, maka proses pembelajaran akan tertinggal. Sedangkan jikalau internet teman-teman itu cepat, maka ujian pada saat ujiannya itu tidak akan tertinggal. Apa sih itu PowerPoint? PowerPoint yaitu sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. PowerPoint ini bisa juga digunakan untuk media pembelajaran antara guru dengan siswanya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari PowerPoint yaitu sebagai berikut. Kelebihan dari PowerPoint yaitu pengeditan lebih mudah, dilengkapi banyak tools atau alat untuk membuat slide, dapat disimpan via PDF, tersedia banyak macam desain dan template. Adapun kekurangan dari PPT hanya bisa digunakan pada sistem Windows saja. Harganya yang sangat mahal, menyita banyak waktu karena cukup lama dalam proses mendesainnya. Tergolong program atau aplikasi yang berat. Pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis Edling menggunakan PowerPoint pada materi ruang lingkup biologi kelas 10. Di sini bisa dilihat PowerPoint-nya secara keseluruhan. Nah, lalu kita tampilkan satu persatu slide-nya. Ini ruang lingkup biologi ini menggunakan kurikulum 2013. Lanjut slide lagi. Ada kompetensi inti untuk memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaira dengan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Lalu ada kompetensi dasar, menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek kajian biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Slide yang pertama yaitu ada pengertian biologi tersendiri. Biologi itu berasal dari kata bios dan logos yang artinya hidup dan ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Lanjut. Ruang lingkup biologi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ilmu biologi, yang kedua itu objek kajian biologi, yang ketiga itu cabang-cabang ilmu biologi, dan yang keempat itu manfaat ilmu biologi. Lanjut slide selanjutnya. Ilmu biologi itu merupakan kumpulan dari konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui serangkaian kegiatan ilmiah.
Ciri-ciri dari ilmu biologi yaitu memiliki objek kajian. Jelas, ilmu biologi memiliki objek kajian. Seperti misalnya hewan, tumbuhan, virus, bakteri. Memiliki metode. Jelas ya, ilmu biologi memiliki metode. Banyak metode yang digunakan dalam metode penelitian ilmiah terutama. Yang ketiga itu bersifat sistematis. Jelas, ilmu biologi itu bersifat sistematis. Dari mulai hal yang terkecil sampai hal-hal yang besar. Yang keempat itu bersifat universal. Jelas ya, ilmu biologi itu bersifat universal, mendunia, karena semua tatanan kehidupan ini sudah dijelaskan dalam ilmu biologi. Yang kelima itu bersifat objektif. Jelas ya, ilmu biologi itu bersifat objektif, tidak memandang kepada satu pihak saja, melainkan banyak pendapat dari tokoh-tokoh yang lain yang mempunyai perbedaan pendapat namun masih mengacu pada yang sifatnya objektif, tidak memihak satu sama lain. Lalu yang keenam bersifat analitis. Jelas ya, ilmu biologi itu sifatnya analis atau berpikir dengan nalar. Yang ketujuh itu bersifat verifikatif. Jelas ya, ilmu biologi itu sebelum kita melakukan percobaan itu harus diteliti terlebih dahulu kebenarannya, verifikatifnya di mana, kayak gitu ya. Berarti semua ciri-ciri ilmu biologi ini berarti ciri-ciri suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu yaitu seperti itu. Lanjut. Objek ilmu biologi itu dibagi menjadi dua susunannya. Yang pertama itu menurut Robert H. Whittaker. Makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 5 kerajaan. Menurut beliau ini dicetuskan pada tahun 1969, yaitu 5 kerajaannya antara lain Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Lalu yang kedua itu menurut Biological Science Curriculum Study Mayor pada tahun 1980, bahwasanya menurut beliau makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 6 kerajaan, yaitu Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Archaea, Bacteria, Eubacteria. Lalu di sini akan saya jelaskan ruang biologi meliputi Monera. Monera yaitu kerajaan dari makhluk hidup yang bersel tunggal yang prokaryotik. Contohnya bisa bakteria, bisa bakteri, dan bisa juga eubacteria. Yang kedua itu protista. Protista itu makhluk hidup bersel satu maupun banyak yang tersusun sederhana dan memiliki membran inti. Contohnya yaitu Eugulena viridis, bisa juga ganggang. Lalu yang ketiga itu ada fungi. Fungi itu organisme eukariotik yang tidak berklorofil, contohnya yaitu jamur. Lalu yang keempat itu ada Plantae. Plantae itu adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Contohnya yaitu ada tumbuhan-tumbuhan, bisa tumbuhan pepaya. Lalu yang kelima itu ada Animalia. Animalia adalah organisme eukariotik yang multiseluler, contohnya ada hewan-hewan, bisa burung, bisa buaya, dan lain-lain. Next. Cabang-cabang ilmu biologi yaitu ada yang pertama itu anatomi, bakteriologi, botani, ekofisiologi, ekologi, embriologi, endokrinologi, entomologi, etologi, evolusi, fenologi, filogeni, fisiologi, genetika, histologi, mikologi, mikrobiologi, morfologi, organologi, ornitologi, patologi, sitologi, taksonomi, virologi, zoologi. Dimana cabang-cabang ilmu biologi ini sudah terdapat pengertian tersendiri di dalam slide-nya, bisa dibaca sendiri. Lalu next, ada manfaat ilmu biologi.
Manfaat ilmu biologi yaitu ada banyak sekali, bisa di bidang ilmu murni, pertanian, proteksi tanaman, kesehatan, kedokteran, farmasi, perikanan, industri, pengembangan energi, dan pertahanan negara. Misalkan pertanian bisa menghasilkan tanaman-tanaman atau buah yang bagus, yang baik, yang memiliki kandungan-kandungan zat-zat yang bernutrisi bagi tubuh. Kesehatan, misalkan di dalam ilmu biologi terdapat berbagai macam fungsi-fungsi dari jenis misalkan pepaya untuk kecantikan kayak gitu. Lalu next. Oke, terima kasih, slide-nya sudah habis. Semoga penjelasan dari PowerPoint yang dapat saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.